Halo murid-murid, hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contohnya, 1/2, 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut. Gambar pecahan. Di sini ada gambar satu loyang pizza. Pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar, nilainya menjadi setengah atau 1/2. Pizza dipotong menjadi 4 bagian, nilainya menjadi 1/4. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Contohnya, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Cara menentukan pecahan senilai: yang pertama, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, jadi di sini kita lihat 6/12. Apakah 12 dan 6 dapat dibagi dengan 2? Bisa ya. Maka ini dapat kita bagikan dengan 2. Oke. Jika penyebut dibagi 2, maka pembilang juga harus dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka dapat kita tulis 3/6. Oke, sekarang kita lihat lagi ya, 6/12. Bisa tidak dibagi dengan 3? Bisa ya. Jika 12 dibagi dengan 3, maka pembilang juga harus dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 2/4. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, 6/12. Bisa tidak dibagi dengan 4? Tidak bisa ya. Jika dibagi dengan 5? Tidak bisa juga ya. Jika dibagi dengan 6? Bisa ya. Maka kita dapat membaginya dengan 6. Maka hasilnya adalah 1/2. Yang kedua, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi di sini kita dapat dikalikan dengan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, jadi di sini Miss mulai kalikan dari perkalian 2 ya. Jika 12 penyebutnya kita kali 2, maka pembilangnya juga harus kita kali 2. 16 dikali 2 hasilnya adalah 12. 12 dikali 2 hasilnya adalah 24. Maka jawabannya adalah 12/24. Oke, sekarang Miss kasih contoh yang lain ya. Di sini Miss akan kalikan dengan 3. Jika penyebut kita kalikan dengan 3, maka pembilang kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 18/36. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 6/12 sama nilainya dengan 1/2, sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 12/24, sama dengan 18/36. Sekarang kita akan masuk ke workbook halaman 25 ya. Jadi di sini ada pecahan 6/10 dan 3/5. Kita lihat ya bagaimana 10 dapat menjadi 5. Apakah itu termasuk ke dalam perkalian atau pembagian? Nah, ini kan semakin sedikit kan? Maka ini berarti adalah pembagian. 10 mau dibagi dengan bilangan apa akan menghasilkan 5? Ya, 10 dibagi 2. Jika penyebutnya dibagi 2, maka pembilangnya juga dibagi 2. Nah, kita lihat ya, benar ya. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3.
Sekarang kita akan masuk ke soal 2D. 2 per titik-titik sama dengan 5 per 20. Pertama-tama kita lihat dulu ya 2 dengan 5. Dalam perkalian 2 tidak ada yang menghasilkan 5. Nah, jadi untuk soal yang ini pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tentukan FPB dari 5 dan 20. FPB sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya, dan Miss akan mengulang sedikit tentang FPB. Jadi yang pertama, buat pohon faktor dari 5 dan 20. 5 adalah bilangan prima, maka kita tidak usah lagi membentuk pohon faktornya. Sekarang kita lihat 20. Dari bilangan prima 2 ya, 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Nah, 10 ini masih bisa kita buat pohon faktornya ya. 2 dikalikan dengan berapa hasilnya adalah 10? Ya, 2 dikalikan dengan 5. Ingat ya, untuk bilangan prima dilingkari. Nah, jadi dapat kita tuliskan faktorisasinya 5 sama dengan 5, 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Maka untuk FPB-nya adalah 5. Nah, sekarang 5 per 20 kita sama-sama bagikan dengan 5. Oke, jika penyebut dibagi 5, maka pembilang juga harus dibagi 5. Hasilnya adalah 1 per 4. Dari 1 per 4 ini dengan 2 per titik-titik. Angka apa yang jika dikali 1 akan menghasilkan 2? Ya, 1 dikali 2. Jika pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan 2. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Jadi, 1 per 4 sama dengan 2 per 8 sama dengan 5 per 20. Berarti dapat kita simpulkan jawabannya adalah 8. Sekarang kita akan masuk ke menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Dengan cara mencari FPB dari pembilang dan penyebut pecahan tersebut. Contohnya, tentukan pecahan paling sederhana dari 20 per 24. Berarti yang pertama adalah kita harus mencari FPB dari 20 dan 24. Buat dulu pohon faktornya ya. 20 kita mulai dari bilangan prima 2. 2 dikalikan dengan berapa? Hasilnya adalah 20. Ya, 2 dikalikan dengan 10. 10 bukan bilangan prima, berarti dapat kita buat lagi pohon faktornya dari bilangan prima 2. 2 dikalikan dengan berapa? Hasilnya adalah 10. Ya, 2 dikalikan dengan 5. Ingat ya, bilangan primanya kita lingkari. Sekarang kita lihat 24. Dimulai dari bilangan prima 2. 2 dikalikan dengan berapa? Hasilnya adalah 24. Ya, 2 dikalikan dengan 12. 12 bukan bilangan prima, berarti masih bisa kita buat pohon faktornya. 2 dikalikan dengan berapa? Hasilnya adalah 12. Ya, 2 dikalikan dengan 6. 6 bukan bilangan prima, berarti masih dapat kita buat pohon faktornya. 2 dikalikan dengan berapa? Hasilnya adalah 6. Ya, 2 dikalikan dengan 3. 3 adalah bilangan prima, berarti untuk 24 ini sudah selesai. Ingat ya, bilangan primanya kita lingkari. Nah, dapat dituliskan faktorisasinya 20 sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. FPB-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4.
20/24 sekarang kita harus bagikan dengan 4. Jika pembilang dibagi 4, maka penyebut juga harus dibagikan dengan 4, sama dengan 5/6. Jadi, pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Jawabannya adalah 5/6. Sekarang coba buka buku student book kamu ya, halaman 57. Perhatikan soal yang nomor 3. Ya. Dia di sini soalnya ya, what fraction of each shape is shaded? Write each fraction in its simplest form. Maksudnya bagaimana? Kita mau menentukan pecahannya dari gambar tersebut. Setelah itu katanya apa? Kita sederhanakan ke pecahan yang paling sederhana. Ya, coba kita kerjakan yang bagian A. Di sini ya, ditampilkan dulu gambar pecahannya. Gambar pecahannya dulu, kita tentukan pecahannya, nilai pecahannya. Ya, coba kita hitung dulu. Yang bagian A, ada berapa bagian pecahannya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Jadi penyebutnya 4. Ya. Yang diarsir ada berapa bagian? 1, 2, 3. Yang diarsir ya, sebagai pembilangnya. Jadi untuk pecahan yang bagian A ini ya, itu nilainya adalah 3/4. Apakah 3/4 ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana? Sudah ya, ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Jadi tidak usah kita sederhanakan lagi. Bagian C, coba perhatikan. Hitung ya, ada berapa bagian semua dari gambar berikut ini, supaya kita bisa menentukan penyebutnya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, jadi penyebutnya 8. Perhatikan bagian yang diarsir, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi pecahan yang dihasilkan dari gambar ini ya, dari gambar yang soal yang bagian C senilai 4/8. Coba kamu perhatikan, 4/8 itu masih bisa disederhanakan lagi tidak? Coba kamu cari dulu FPB nya dari 4 dan 8, hasilnya berapa? Coba, kamu kan udah pintar cari FPB ya. Ya, FPB yang dihasilkan itu adalah 4. Jadi kamu bisa membagi pecahan ini sama-sama dibagi 4. Jadi hasilnya berapa? 4 dibagi 4 1 ya. 8 dibagi 4 2. Jadi 4/8 disederhanakan menjadi 1/2. Untuk bagian B, E dan F kerjakan di rumah ya. Ya. Nah, coba buka dulu buku workbooknya halaman 27. Perhatikan soal nomor 2. Ya. Shade the shapes to show the fraction. Ya, maksudnya kita diminta untuk mengarsir pecahan-pecahan senilai yang di bawah ini. Perhatikan yang bagian A. Caranya ya, Perhatikan gambar segi 6 berikut ini. Kita hitung dulu ada berapa bagian semuanya. Yuk kita hitung dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Kita tulis dulu di samping ya. 1/3 soalnya sama dengan, coba, per 6, karena tadi ini sebanyak 6 bagian. Kita tulis dulu penyebutnya per 6. Sudah? Sekarang kamu perhatikan. 3 kita mau jadikan 6. Kita cari pengalinya. 3 kita kalikan berapa supaya dapat hasilnya menjadi 6? 3 dikali 2 ya.
Nah, kamu tulis di sini 3 dikali 2. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya kamu mesti kalikan 2. Kalikan 1 dikali 2. Berapa hasilnya? 2. Nah, kita udah ketemu pecahannya 2/6. 2/6 ini senilai dengan 1/3. Kamu menggambarkannya di tempat yang udah tersedia 2. Jadi kita hanya menggambarkan 2 bagian saja dari 6 bagian. Terserah ya, kamu mau menggambar di bagian yang mana. Miss mau ambil yang ini aja. Ya, boleh, terserah. Yang penting kamu mengarsir sebanyak 2 bagian. Nah, untuk bagian A udah selesai. Di soal ya, bagian diminta apa? C dan D. Coba kamu kerjakan sendiri di rumah ya. Sekarang Miss akan melanjutkan yang nomor kita diminta 3. Untuk menggambar ya 2 bentuk dari pecahan ini untuk menunjukkan pecahan tersebut senilai, atau gambarlah 2 pecahan yang menyatakan bahwa pecahan tersebut senilai ya, itu artinya. Ini ya, kita ya diminta untuk menggambarkan pecahan 3/4. Kamu boleh membuat bentuknya seperti lingkaran atau membuat bentuknya persegi seperti ini. Yang penting nilai pecahannya harus 3/4. Caranya bagaimana? Ya, perhatikan ya. 3. Kamu boleh menggambarkan seperti ini ya. Miss kasih contoh, boleh. Kamu mau menggambar bentuk yang lain juga boleh ya. Nah, Miss misalnya mau buat dia segi 4 aja. Nah, coba karena penyebutnya di sini 4 ya. Jadi untuk 1 persegi ini kamu mesti bagi dia menjadi 4 bagian ya. Perhatikan penyebutnya. Kalau dia penyebutnya 5, kamu bagi menjadi 5 bagian ya. Ini kita penyebutnya 4, bagi dia menjadi 4 bagian. Bagi 4 ya. Nah, ini udah ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Sekarang perhatikan pembilangnya. Pembilangnya ada angka 3. Jadi ya, dari 4 bagian ini kamu hanya mengarsir 3 bagian saja. Ya, 3 bagian saja. Ya, kita arsir ya. Ini 1 udah Miss gambarkan. Coba kita gambarkan yang lainnya. Yang kedua, pecahan yang kedua. Kita cari dulu pecahan berapa ya yang senilai dengan 3/4. Coba kita cari dulu ya. Miss buat di sini aja. Ini A-nya 1 ya, ini 1, ini 2. 3/4. Untuk mencari pecahan senilai ya, kamu ya bisa mengalihkan pecahan tersebut dengan angka yang sama. Ya, misalnya kamu mau mengalihkannya dengan 2, maka untuk angka pembilang dan penyebutnya kamu juga mesti mengalihkan 2. Kalau mau dikalikan 3, kamu mesti mengalihkannya dengan angka 3 ya untuk pembilang dan penyebut. Contoh, Miss mau ambil kali 2 aja ya. Jadi pembilangnya ini mesti kamu kalikan 2, penyebut juga mesti kamu kalikan 2. Dah, ayo kita hitung hasilnya. 3 dikali 2 berapa? 6 ya. Per 4 dikali 2 hasilnya berapa? 8. Jadi pecahan yang senilai dengan 3/4 adalah 6/8. Ayo kita gambarkan. Ya, kita gambarkan. Coba Miss gambar dulu, perhatikan.
Miss bagi dulu dia sebanyak penyebutnya 8 ya. Jadi ini kita harus bagi dulu sebanyak 8 bagian. Oke, ini udah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sekarang kita arsir. Ya. Coba perhatikan angka pembilangnya. 6 ya. Jadi kamu arsir itu sebanyak 6 bagian dari jumlah keseluruhan 8 bagian ya. Arsir 6 aja. Boleh yang mana aja yang mau kamu arsir boleh. Ambil bagiannya yang mana aja. Ambil 6 bagian. Dah, 6 ya. Oke, yang bagian A sudah selesai. Untuk yang bagian B, kamu lanjutkan sendiri di rumah ya. Membandingkan pecahan dengan tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Apabila penyebut kedua pecahan sama, maka bandingkan langsung pembilangnya. Nah, jadi bisa kita lihat ya di sini contoh soal yang pertama, ini penyebutnya sama ya, sama-sama 6. Maka kita bisa langsung membandingkan pembilangnya 2 dengan 5. Maka jawabannya adalah 2 lebih kecil dari 5. Nah, sekarang yang selanjutnya 9 dengan 9. Ini sama ya penyebutnya ya. Maka kita bandingkan pembilangnya. Jawabannya adalah 4 lebih besar dari 1. Sekarang kita akan masuk ke student book halaman 52 dalam membandingkan dua buah pecahan. Di sini kita bisa lihat ya kalau penyebutnya ini berbeda. Apabila penyebut kedua pecahan tidak sama, maka samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan. Salah satunya adalah menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Mencari KPK dari 4 dan 8 terlebih dahulu. Buat pohon faktornya ya, mulai dari 4, berarti 2 dikalikan dengan 2. Ingat ya, dilingkar ya untuk bilangan primanya. Dan untuk 8, kita buat pohon faktornya. Pohon faktor dari 8 adalah 2 dikalikan dengan 4 dan 2 dikalikan dengan 2. Ingat ya, bilangan primanya ini kita lingkari. Jadi dapat dituliskan faktorisasi dari 8 adalah 2 pangkat 3 dan 4 adalah 2 pangkat 2. KPK-nya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi kita lihat kembali soalnya ya. 4 bagaimana dapat menghasilkan 8? Ya, berarti 4 dikalikan dengan 2. Jika penyebut dikalikan dengan 2, maka pembilang ini juga harus kita kalikan dengan 2. 2 dikalikan 2 sama dengan 4. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Maka dapat kita tuliskan 4/8. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan saja 4/8 dengan 5/8. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita bandingkan saja pembilangnya. Jawabannya adalah 4/8 lebih kecil dari 5/8. Sekarang kita akan masuk ke student book halaman 52. Di sini penyebutnya juga tidak sama ya. Nah, di sini Miss akan mengajari kalian cara cepat membandingkan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Dengan cara perkalian silang. Jadi, 6 kita kalikan dengan 16. 6 kalikan dengan 16 hasilnya adalah 96. Dan 3 kita kalikan dengan 8. 3 dikalikan dengan 8 hasilnya adalah 24. Jadi 96 lebih besar dari 24. Berarti
6/8 lebih besar dari 3/16. Sekarang kita akan masuk ke pecahan campuran dan pecahan biasa. Bentuk pecahan yang telah kamu lihat sebelumnya merupakan pecahan biasa. Ada dua jenis pecahan, yaitu yang pertama, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 1/2, 2/4, 3/6, 12/24. Yang kedua, pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 4/2, 8/5, 13/10, 25/12. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya adalah di buku cetak Student Book halaman 55, 1B, 18/5. Ini harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Nah, jadi di sini 18/5 penyelesaiannya adalah 18/5 sama artinya dengan 18 dibagi 5. Oke, kita buat pembagiannya ya. 5 dikalikan dengan berapa mendekati 18? Ya, 5 dikalikan dengan 3. 5 dikalikan dengan 3 hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 15. Maka kita kurangkan ya. Nah, setelah kita kurangkan, 8 dikurang 5 hasilnya adalah 3 ya. Nah, 5 kan lebih besar dari 3 kan? Berarti hasil dari 18 dibagi 5 sama dengan 3 sisa 3. Jadi pecahan 18/5 dapat dituliskan menjadi 3/5, di mana 3 adalah hasil bagi dan 3 adalah sisa bagi. Berarti jawabannya adalah 3/5. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dari buku cetak halaman 55 ya, nomor 2C, 1/6/7. Caranya adalah penyebut pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, kemudian ditambahkan dengan pembilang pecahan. Nah, berarti dapat kita tuliskan 7 dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan 6/7. Ya, penyebutnya ditulis kembali. Sama dengan 7 ditambahkan dengan 6 adalah 13. Berarti jawabannya adalah 13/7. Sampai di sini dulu video penjelasan Miss hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.